Ya, melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang perulangan part 2. Pada part 3 kali ini kita masuk ke latihan yang kedua tentang perulangan, yaitu kalian diminta untuk membuat program untuk mengkalkulasi area dari sebuah segitiga dan persegi di sini, yaitu nanti kalian buat menggunakan pilihan menu, apakah ingin menghitung luas segitiga untuk menu pertama, dan menu keduanya adalah menghitung luas persegi. Nah, kemudian output programnya itu kurang lebih seperti ini untuk yang segitiga. Kemudian nanti yang persegi, nanti ketika milih menu yang kedua, maka dia akan menampilkan perhitungan untuk menghitung luas persegi. Yang ketiga, latihan yang ketiga, yaitu buatlah sebuah program yang dapat menampilkan urutan data bilangan prima dari batasan input yang dimasukkan oleh user menggunakan for, while, dan do while. Ini bisa menggunakan pilihan menu juga. Misal di sini ada masukan batasan suku KN bilangan prima, misal 12, maka di sana akan ditampilkan bilangan prima yang kurang dari 12, yaitu dari awal sampai nilainya itu kurang dari 12, atau batasannya itu nilainya 12. Menggunakan for, while, dan do while di sini. Ya, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu instruksi di sini instruksi break. Nah, instruksi break itu digunakan untuk keluar dari proses looping. Artinya, ketika di sana ada baris instruksi break, maka looping akan berhenti. Kemudian dia lanjut ke statement berikutnya. Artinya seperti itu. Nah, contohnya di sini untuk proses break ya. Misal di sini using namespace std, kemudian ada int main, kemudian int ada variabel n untuk melakukan iterasi dari 10 sampai dengan 1, karena syaratnya di sini n lebih besar dari 10, maka ketika nilai n sama dengan 0, maka nilainya akan false. Nah, setelah itu akan men-coutkan nilai n, kemudian koma. Kemudian di sini ada syarat if atau kondisi if, yaitu n sama dengan 3. Ketika n sama dengan 3, maka akan keluar counting akan terhenti. Kemudian di sini ada instruksi break, berarti nanti akan di skip. Ya, akan di skip keluar dari perulangan for ini nantinya. Kemudian nanti dia akan men-coutkan nilai n-nya itu sama dengan berapa. Oke, sekarang kita coba. Ya, ini instruksi break tadi. Oh, maaf. Sebentar. Nah, kalau kita coba running, hasilnya ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan proses counting terhenti. Artinya dia ada break di sana, artinya counting terhenti, dan proses looping juga keluar dari proses loopingnya. Oke. Enter. Oke, itu untuk yang breaknya.
Baik, artinya ketika ada break di sini, proses looping juga akan keluar menuju langsung ke sini. Gitu. Ke instruksi selanjutnya. Selanjutnya adalah skip di sini. Nah, skip artinya di sini ketika nanti proses tersebut ada instruksi continue di sana, maka yang terjadi nilai yang ditentukan tadi atau baris instruksi tadi itu akan di skip atau dilewati itu. Tidak dilakukan eksekusi oleh compiler di sini. Jadi kalau saat n-nya sama dengan 5 itu continue. Artinya dia lanjut ke sini lagi. Sehingga nanti 5 n berikutnya itu sama dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4. Ketika 4 maka dia akan mengeksekusi cout nilai n. Nah, kemudian sampai nanti nilai n sama dengan 0 di mana artinya di sini false. False di sini berarti dia akan looping akan berhenti. Kita lihat programnya. Nah, ini ada continue di sini. Kalau kita running, ya dia akan mengcounting 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 dan. Nah, 5 di sini dia akan hilang. Oke. Selanjutnya adalah go to. Nah, go to di sini artinya ketika ada instruksi go to, maka dia akan melompat ke fungsi atau ke instruksi yang ada pada part loop atau bagian loop di sini. Jadi di sini ini ada suatu instruksi di dalam istilahnya di dalam bagian dari loop ya, part loop di sini. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu instruksi, kumpulan instruksi menggunakan suatu nama atau suatu variabel, kemudian di sini direct statement-nya. Nah, di sana dia akan menampilkan nilai n, kemudian koma spasi. Kemudian di sini ada nilai n-nya itu awalnya 10, variabel n. Kemudian setelah menampilkan nilai n, maka dia akan n min. Artinya 10 di sini akan dikurangi 1 sehingga 9, nanti 9 dikurangi 1 hasilnya 8 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada if n itu lebih besar dari 0, maka go to loop. Dia akan menuju ke sini. Ke instruksi loop ini. Ketika nilai n-nya itu lebih besar dari 0. Nah, karena di sini ada proses decrement, n min di sini ya, itu berarti kan nantinya akan bernilai false ketika n-nya sama dengan 0. Maka dia akan false. Nah, oleh karena itu kita coba lihat programnya. Go to loop di sini. Bagian ini dia akan menuju ke instruksi cout n. Kemudian ada proses decrement di mana nilai n-nya dikurangi 1 kalau kita run. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fire. Oke. Tuh. Ini bisa tidak ada instruksi for, tapi dia bisa melakukan pengulangan dengan instruksi lompatan go to ini. Ini solusi jika alternatif untuk
instruksi for. Ya, selanjutnya, nah ini juga salah satu instruksi go to menggunakan while dan if. Di sini ada go to my label, mana my label itu artinya dia keluar dari sini. Jadi jika nilai C-nya yang tadi awalnya 0, kemudian di sini ada cout C plus 1 nilainya, while true, berarti nanti nilai C-nya itu ditambahkan 1. Kemudian ketika nilai C-nya sama dengan 9, maka dia akan menuju ke go to my label atau 0, return 0, atau dia akan keluar dari program. Kemudian kalau tidak, kalau false nilainya, maka dia akan menuju ke sini, yaitu ada increment untuk nilai C, berarti ditambahkan 1 terus. Kemudian di sini ketika nilainya while true, berarti nilai boolean dari nilai C-nya itu bernilai selama itu masih bernilai benar ya. Jadi dia ini sebenarnya nanti infinite, tidak ada batasan, dia akan terus menerus melakukan perulangan. Pada dasarnya dia ini sifatnya infinite. Nah, proses stop conditionnya itu ada di sini sebenarnya. Ada ketika nilai C-nya itu sudah sampai 9, dia go to my label isinya adalah return 0. Seperti itu. Ini bisa jadi alternatif untuk menghentikan suatu infinite loop. Nah, kita coba programnya. Nah, ini tadi akan meloncat ke my label di sini yang isinya return 0. Kita run. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa sampai 8? Karena di sini prosesnya adalah C sama dengan yang di cout kan adalah C plus 1 di sana. Sedangkan batasnya di sini C itu sama dengan jika C sama dengan 7 di sini. Oke. Nah, kira-kira begitu untuk instruksi go to atau lompatan di sini. Ya, berikut akhir dari part 3 untuk perulangan. Kemudian silahkan kerjakan bagian latihan dan tugas di sini. Tugas itu ada di oke. Ya, ini adalah tugas yang juga harus direportkan pada laporan praktikum kalian, yaitu yang pertama menampilkan urutan abjad dari A sampai Z, kemudian baris keduanya di sini menampilkan sebaliknya dari Z sampai A. Yang kedua adalah buatlah suatu program yang menampilkan bintang sesuai batas jumlah bilangan yang diinputkan. Misal, batas yang diinputkan adalah 4, maka output yang keluar adalah piramid dari 1 sampai dasarnya 4 ya di sini tadi. Kemudian yang di sini piramid dari yang terbalik. Jadi begini. Kemudian gabungan dari keduanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah buatlah sebuah program yang menampilkan output sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah tabel perkalian untuk 1 sampai 10. Artinya 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 10 di sini.
Nah, tabel seperti ini nanti akan ditampilkan ya. Output program kalian itu seperti ini nantinya. Oke. Yaitu tabel pengali dari 1 sampai 10. Nah, silakan nanti dicoba, dibuat, kemudian dibahas hasil dan pembahasannya, result dari programnya dalam bentuk flowchart dan penjelasan dari sintaks yang penting untuk membuat program untuk menyelesaikan 3 kasus tugas ini. Beserta dengan latihannya. Jadi yang ada di laporan praktikum itu adalah latihan, part latihan, dan part tugasnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.